hitam, ada warna hitam. Ada, dibikin sendiri. Ya, saya pernah merawat belum. Ada yang pernah merawat belum? Bunga mawar warnanya putih, ditipas ujungnya, dimasukin ke air warnanya hitam, ya kan? Berapa jam kemudian itu mawar berubah jadi hitam. Kata saya, oh begini caranya. Itu karena manusia itu diberikan ilmu oleh Allah kepintaran. Artinya di dalam bunga, maka semua ilmu tentang bunga Allah kasih ilmunya, termasuk kreatif seperti itu, sehingga ada yang disebut mawar hitam. Itu ciptaan kita, yang kreasi kita. Paham ya Bu? Cintanya kita kepada Rasulullah, karena kenapa? Kecintaan kita kepada Rasulullah karena begitu cintanya Rasulullah terhadap kita. Cuman sayangnya kalau kita itu maunya apa Bu? Surga. Selalu terucap dari kita itu, ya Allah saya pengen masuk surga. Kadang kala kita lagi jalan-jalan, yuk kita pergi rekreasi, udah capek, lelah, ya kan, keringetan, mabuk segala macam, datang tiba-tiba ke tempat yang sangat indah, penuh bunga, penuh rumput, sangat indah, terus kita bercakap apa Bu? Apalagi ada air mengalir. Ya Allah, kayak di surga ya, ada angin sepoi-sepoi, ya surga kayak begitu. Tapi itu gambaran kita saking nikmatnya, apalagi artinya, apalagi surga sesungguhnya. Nah kita manusia maunya surga, dan surga, tetapi kesalahan kita, kehilapan kita setiap detik kita lakukan. Coba saya tanya, bukan termasuk ke ibu, termasuk ke saya pribadi, dari bangun tidur sampai sekarang kita duduk di sini jam berapa Bu? Jam 10 lewat 17 menit, kita tinggal 5 menit lagi ya? Sudah berapa macam yang kita lakukan Bu kesalahan? Kehitung nggak? Kadang berhitung, ya kan? Pertama ketika kita bangun, apakah kita ingat kepada Allah? Kadang-kala kita sering lupa, ya kan? Yang ada ketika kita bangun pada enak, aduh ya Allah pengen enak pada disebut Allah sama kita, tetapi lupa bersyukurnya, ya kan? Ketika kita bangun tidur pada aduh ya Allah gimana sholat tidur banget, ya kan, lupa sama Allah kan, ya kan? Itu udah kesalahan kepada siapa? Kepada Allah. Yang pertama kita perbuat, kenapa? Karena ketika kita bangun tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika kita bangun mata terbuka, alhamdulillah mata saya masih bisa terbuka. Karena banyak di antara kita, saudara kita yang bangun tidur matanya nggak bisa kebuka. Kenapa? Udah innalillahi, ya kan? Nah, si ibu tadi malam masih ngobrol sama saya gitu kan. Termasuk kayak kakak saya kemarin baru 40 hari wafat. Jam 8 masih ngobrol sama saya. Jam 1 meninggal. Gara-garanya apa? Gara-garanya kantungnya jatuh, gara-garanya ke kamar mandi, kelelahan naik tangga ke atas. Terima kasih. Aduh, biasanya kalau dikasih air, waktunya belum habis. Kelelahan tuh ke atas naik tangga, cuma kelelahan doang. Naik tangga karena jantung, kalau habis operasi besar. Manggil saya tuh putra. Bibi, tolong minta maaf, kenapa lagi? Nah, langsung saya temuin, anterin pulang ke rumah sakit. Pulang itu bahasa Kalimantan, laki-laki kuat pulang. Ya udah, nanti saya ganti baju dulu. Namanya kita tidur biar suami senang, kita pakai yang sobek-sobek. Ya kan ya, enak banget kalau di rumah ya pakai sobek-sobek ya kan, ganti baju dulu. Saya keluar pintu udah langsung ngomong, lama amat sih. Ya Allah, belum juga keluar pintu udah bilang lama amat, sebentar. Sebuah ke bawah, ke bawah tangga saya. Mantu saya di atas udah, mama udah nggak ada. Barusan ngomong kok bilang udah nggak ada. Betul nggak ada. Namanya usia umur nggak ada yang tahu. Barusan ngobrol kok tiba-tiba udah hilang. Kan seperti itu ya, nggak ada yang tahu. Nah,
wa ilaihi diucap kalimat itu, diucap kalau lagi ya, kalau lagi lupa cukup kalimat alhamdulillah. Udah ucapin alhamdulillah aja kita termasuk yang bersyukur kepada Allah. Pas bangun keluar dari kamar, pertama udah ngecek sama bapak, bangun sholat subuh ya, dan bangun sholat subuh udah kebentak bu, ya kan, baru juga bangun tidur udah kebentak. Pas keluar bangunin anak-anak, ngoceh lagi di dapurnya kayak kompor, ngoceh lagi. Wah, sholat subuhnya mau udah ketinggalan, udah setengah baru kok belum sholat subuh. Gara-gara saya sih nyalahin anak mas suami, padahal yang salah diri kita sendiri. Padahal kita takut udah duluan, kenapa kagak sholat dulu, ya kan? Kan kapan tinggal nyalain kompor gas, terus ke kamar mandi, ya kan, persiapan untuk melaksanakan sholat, habis sholat balik lagi ke dapur, kan bisa seperti itu. Tapi tidak lama, makanya waktu lagi penciptaan Siti Hawa itu lebih lama penciptaannya daripada Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, ya Allah, dulu kan pernah bikin Adam, kok ini bikin kopiannya Adam lama banget, gitu kan, lebih lama daripada Adam. Kata Allah kepada malaikat Jibril, yang diciptakan sekarang betul kopiannya dari Adam. Sama, ada tangan, ada kaki 10 jari, segala macam, kakinya 10 jari sama. Tapi bedanya yang aku ciptakan ini adalah unik. Kenapa dibilang unik? Karena satu, dia adalah mampu mengerjakan sesuatu hal yang laki-laki nggak mampu. Benar nggak Bu? Kalau ada yang suaminya meninggal, seorang perempuan ada nggak yang mengeluh? Jangan, 1000 banding 1. Yang mengeluh satu orang, yang 9 atau 99 kata mengeluh. Kenapa? Karena perempuan tadinya nggak kerja, bisa kerja. Tadinya nggak pernah naik genteng, naik genteng, ya kan? Perempuan mah aja bisa. Coba kalau laki-laki ditinggalin istrinya, nggak pernah ke dapur, ya kan? Nggak pernah nyuci baju. Wah, kalau yang suaminya udah biasa nggak masalah. Tapi suaminya nggak pernah apa-apa, terima rapi makan, tinggal makan, pakai baju, tinggal pakai baju, ditinggalin istrinya, bingung. Perempuan nggak apa-apa. Kata Allah, ini perempuan hebat yang aku ciptakan. Perempuan bisa sedih ketika dia ketawa, bisa ketawa ketika dia sedih. Bayangin kita nenek-nenek lagi berantem sama kakek. Purnamis tuh kesel, benci banget itu. Dongkol ya sama kakeknya, berkesel banget. Datang itu, makan sih kan. Seri langsung seneng. Aduh, cucu saya hilang. Kata aki-aki bilang apa di rumah? Kamu lepas saya. Udah cicing mas saya pakai daya. Teman-teman tuh perempuan Bu, ya kan? Dia lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba air matanya keluar. Karena perempuan itu bisa mengeluarkan air mata karena sedih dan karena bahagia. Makanya kata Allah udah bisa cepet kita
Tapi kita manusia merasa nggak pengen ya kan? Dikit-dikit pengen syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi cinta sama Rasul kagak. Datang maulid kagak. Mau gimana dapat syafaat? Bu, nanti di hari kiamat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa antri itu umat. Dari mulai umat Nabi Adam, ya Adam, tolongin saya dong, kata umatnya, masukin saya ke surga, kasih syafaat. Kata Nabi Adam, gak bisa, malu sama Allah saya. Kenapa ya Adam, saya dosa makan buah holding satu doang, malu ketemu sama Allah. Di ke Nabi Nuh sana, pasti Nabi Nuh bisa kasih syafaat. Beri ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, jangan ke saya, malu saya. Kata umat-umat yang lain, kenapa ya Nuh, emang salah apa saya punya anak asuh-asuhnya kagak bener? Ingkar kepada Allah, siapapun namanya, Kanan. Malu saya sama Allah, anak satu aja kagak bisa dididik, malu. Senang ke Nabi Ibrahim aja, beri kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah Allah, kekasih Allah yang dibawa bacaannya ketika sholat. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa cuma Nabi Ibrahim itu yang dibaca di sholatnya? Ada Nabi Idris itu, Nabi Nuh itu, Nabi Yunus. Kama sholaita ala Nabi Yunus alaihissalam ada gak? Gak ada. Nabi siapa? Ibrahim doang. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang pernah dengar? Belum? Kita lanjutkan. Kalau ada yang pernah dengar, apa kebenarannya? Kenapa Nabi Ibrahim dibaca ketika sholat? Karena, jadi nyimpangkan ini sedikit. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah Isra dan Mi'raj naik dari langit 1 ke langit ke-7, ketika Rasulullah sudah mendapatkan perintah sholat dan mau pulang dari 50 menjadi 5, Nabi Ibrahim bilang, ya Muhammad, wahai kekasih Allah, sampaikan salamku kepada umatmu. Dari langit ke-7 sampai langit ke-1 mau turun, kagak ada yang dibikin salam sama umatnya, cuma Nabi Ibrahim doang. Sedangkan Rasulullah kan cinta banget sama kita umatnya. Saking terenyuh Rasulullah, senang bahwasanya ada yang bikin salam dari seorang Rasul yang dicintai oleh Allah untuk umatnya, supaya salamnya itu tersampaikan kepada kita nanti sampai akhir zaman. Maka oleh Rasulullah ditetapkan di dalam sholat dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alaihissalam, supaya kita tahu bahwasanya yang cinta kepada umat Rasulullah salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi. Ketika datang umat kepada Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Jangan datang kepada saya mati sama Allah pernah berbohong satu kali. Apa bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Pada saat menghancurkan berhala, dipanggil sama Raja Namrud, ditanya, hei Ibrahim, kamu menghancurkan berhala ya? Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim, kata bahasa kita. Itu kan ngomongnya bahasa Arab. Saya kagak bisa bahasa Arab, tapi saya ngomong bahasa Arab, ibu yang ngomong, gitu ya. Kata siapa? Ya Raja Namrud, saya menghancurkan berhala. Ya siapa lagi? Orang kata siapa-siapa, kamu doang kan semuanya pergi ke hutan, ya kan berburu, kamu doang yang kamu ikut.